Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melty Dana. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan di Prodi D4 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mekanisme persalinan normal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu mekanisme persalinan normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan uri yang telah cukup bulan dan dapat hidup di luar uterus melalui vagina secara spontan. Jadi teman-teman, gambar di atas merupakan beberapa mekanisme pengeluaran janin. Yang pertama yaitu adjustment, di mana bagian terbawah janin yaitu kepala mulai memasuki pintu atas panggul. Posisi ini dinamakan simbitismos, yang artinya sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua yaitu descent atau penurunan. Posisi ini yang pertama adalah osynclitismus anterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium seperti gambar di samping. Lalu semakin turun karena adanya his atau kontraksi, lalu mendekati simfisis pubis. Posisi ini dinamakan sebagai asynclitismus posterior, lalu kepala akan semakin turun. Selanjutnya yaitu fleksi, di mana dagu mendekati dada, kemudian kepala sudah mendekati spina ischiadica atau HOTS3, sehingga kepala bertahan otomatis akan mengalami yang namanya putaran paksi dalam atau rotasi internal. Putaran paksi dalam di mana ubung-ubung kecil berada di depan atau kepala sudah mencapai dasar panggul seperti pada gambar. Penurunan kepala janin perlimaan dan kepala HOT 5/5 itu sama sekali belum memasuki pintu atas panggul. HOT 1 itu sejajar dengan 3/5, sedangkan 0/5 itu sudah di perineum. Bidang HOT 1 bidang yang dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Bidang HOT 2 sejajar dengan HOT 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Bidang HOT 3 sejajar dengan HOT 1 setinggi spina ischiadica. Sedangkan di bidang HOT 4 sejajar dengan HOT 1 setinggi os coccygeus. Kepala janin yang masuk pintu atas panggul, jika panggul normal atau panggul cukup luas, kurang lebih yaitu 10 cm untuk diameter atau lebar kepalanya, sedangkan untuk lingkar kepalanya yang kurang lebih yaitu sekitar 35 cm. Lebih kecil dari ini maka kepala janin akan bisa masuk pintu atas panggul. Nah teman-teman, kalau ini adalah proses turunnya kepala janin ke panggul. Jadi kepala janin itu turun ke rongga panggul secara pelan-pelan karena harus menyesuaikan dengan bentuk ruangan rongga panggul serta tulang-tulang panggul. Kepala janin harus melewati yang namanya pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul, dan barulah janinnya keluar menjadi bayi. Baik, sekian sekilas penjelasan tentang mekanisme persalinan normal dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika masih banyak yang kurang saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.